Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, selamat pagi dan kita bersyukur atas berkat Tuhan hari ini ya. Hari ini kita boleh bersyukur di hari Rabu 24 Maret pekan kelima dalam masa Prapaskah. Kita bersyukur atas kasih dan cinta Tuhan di Mazmur 18 ayat 49, antifon pembuka di dalam perayaan Ekaristi. Tuhan, Engkau membebaskan daku dari musuh. Engkau memberi aku kemenangan atas segala lawan dan merebut aku dari tangan orang jahat. Mazmur ini mau menunjukkan kepada kita atau juga kisah pemazmur sendiri bersyukur atas Allah yang sungguh membebaskan, Allah yang memberi kemenangan, Allah yang memberi keselamatan, atau Yahweh yang memberi keselamatan. Allah sanggup mengubah yang mustahil bagi manusia. Nah, ini juga dalam kisah bacaan yang pertama dari nubuat Daniel bab 3 ayat 14 sampai 20, dilanjutkan ayat 24 sampai 25 dan ayat 28. Di situ dikisahkan sangat menarik ya, bahwa Nebukadnezar Raja Babel itu mengatakan kepada Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa mereka boleh menyembah patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tetapi keteguhan iman Sadrak, Mesak dan Abednego itu pada akhirnya membuahkan hasil, atau bahkan dengan kata lain yang saya bahasakan, iman mereka atau mereka sungguh percaya akan Allah yang mereka imani atau yang mereka percayai. Dan itu sungguh ya, bahwa ini adalah salah satu bukti wujud konkret dari iman itu adalah keselamatan. Dan bila kita sungguh memiliki iman yang mantap, tentu Allah sendiri yang punya kehendak dan punya cara sendiri menyelamatkan kita manusia. Tetapi iman kita juga adalah hal yang mampu kita wujudkan. Allah punya kehendak bebas menentukan siapa yang Ia selamatkan. Namun ini adalah salah satu inspirasi bukti bahwa kita sungguh percaya, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Maka kata Raja Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Nah, dikatakan bahwa ketiganya, Sadrak, Mesak dan Abednego itu dimasukkan ke dalam api yang sangat panas, bahkan 7 kali lebih panas. Tetapi sungguh dikatakan, diberi kesaksian bahwa ada 4 orang yang dilihat. Ya, salah satunya adalah menyerupai seperti anak dewa. Tentu itu adalah malaikat yang diutus oleh Yahweh sendiri, oleh Allah sendiri untuk menyelamatkan Sadrak, Mesak dan Abednego. Kita boleh belajar dari kisah ini bahwa iman itu mampu menyelamatkan. Dan tentu kehendak Allah yang memberikan keselamatan bagi kita. Dan dalam bait pengantar Injil dikisahkan atau berbunyi demikian: berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Yang dibutuhkan adalah buah-buah ketekunan, kesungguhan, dan juga kerelaan untuk senantiasa bertumbuh dari hari ke hari. Nah, ini pengalaman tidak mudah, apalagi dalam masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, itu kita butuhkan ketekunan. Dan dikatakan dengan sangat jelas ya, berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik. Artinya merenungkan, menghidupi, dan tentunya kalau sabda itu membantu kita, maka akan mampu menghasilkan buah. Dan itu diwujudkan dalam ketekunan yang terus-menerus. Kita semua dipanggil. Dan saya meyakini dan merasakan bahwa saya sendiri, kita masing-masing bila bertekun, maka akan mendapatkan keselamatan itu dari Allah sendiri dengan keyakinan dan kepercayaan yang kita miliki. Dan dalam Injil Yohanes hari ini sungguh menarik ya, membantu kita
untuk boleh merasakan bahwa Yesus, seorang murid Yesus itu menjadi beriman karena setia dan siap ya mendengarkan ajaran Yesus. Kita belajar mendengarkan kehendak Yesus, Sang Guru, agar kita mampu hidup dengan benar dan menjadikan Yesus sebagai seorang pribadi yang sungguh memiliki relasi dekat denganku, dan kita pun mampu berelasi dengan Allah sendiri karena wujudnya ada dalam diri Yesus Kristus. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku." Ada dalam firman Yesus, ada dalam Yesus sendiri yang adalah firman, yang adalah anak Allah, mampu menyelamatkan kita sekalian. Kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan lihatlah bahwa di zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang mengaburkan hidup kita. Kita perlu mengkritisi itu agar pada akhirnya kita memiliki iman yang mantap. Kita percaya akan Yesus. Tetapi sadarilah bahwa kadang-kadang perilaku hidup kita itu tidak mencerminkan siapa yang kita imani. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa apa yang ia lakukan adalah apa yang ia lihat dari Bapanya. Dan Bapanya memberikan itu untuk ia kerjakan. Dan ia kerjakan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi ia kerjakan karena dari Allah. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Dengan kata lain, untuk mengetahui Allah yang sungguh maha kasih, hidup Yesus itu menjadi inspirasi bagi kita. Dan bahkan iman dan kepercayaan kita. Dan jalan Yesus adalah jalan keselamatan. Itulah yang membantu kita untuk semakin bertekun. Dan kita juga semakin yakin dan percaya bahwa kuasa dan firman-Nya sungguh membantu kita untuk bertekun. Allah telah memindahkan kita ke dalam Putra-Nya terkasih. Dalam Dia kita memperoleh penebusan dan dalam darah-Nya penghapusan dosa. Kristus menjadi jalan keselamatan dan membantu kita untuk merasakan kasih Allah yang sungguh-sungguh nyata. Mari kita mohon agar kiranya hari ini saya dan Anda, kita semua juga semakin bertekun ya dalam situasi apapun. Memang berat ya dalam masa-masa ini dengan situasi yang sangat berbeda. Namun kita percaya bahwa sesulit apapun itu membantu kita untuk semakin bertekun. Dan kita pun perilaku hidup kita semakin hari semakin menjiwai hidup Kristus sendiri. Kita boleh melakukannya dengan hal-hal yang kecil dan sederhana, dengan semakin melakukan tindakan apapun dengan suasana yang damai dan tentram. Dan pada akhirnya kita sendiri pun memperoleh keselamatan itu bila dikehendaki oleh Allah sendiri. Mari kita mohon agar kiranya hari ini membantu kita untuk semakin bertekun dengan firman-firman, dengan apa yang telah kita dengarkan ini. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang menuntun kami untuk semakin mengimani Engkau. Semoga iman kami semakin bertumbuh sekecil apapun itu. Membantu kami untuk semakin percaya bahwa Engkau adalah Allah kami. Dan Engkau mengutus Yesus Putra-Mu yang adalah Allah sendiri untuk menyelamatkan kami. Dampingilah, berkatilah saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini, juga hari ulang tahun perkawinan. Semoga Engkau senantiasa menyertai mereka, juga untuk mereka yang sedang sakit, yang saat ini sungguh mengharapkan kesembuhan, baik mereka yang sakit karena masa tua atau juga karena virus corona dan berbagai penyakit lainnya. Semoga zaman kasih-Mu sendiri menyelamatkan mereka. Berkat-Mu turun atas kami semua. Dan Allah menganugerahkan berkat bagi kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.